Hai guys, selamat datang di kanal Ahmad Zulfikar Official bersama saya, Tasori. Kita ganti suasana. Iya. Nih ya, ruang kerja kita. Jadi kita biar nggak melulu soal kemudian serius, tapi lebih santai. Dan inilah dapur kami ketika kami berada di pekerjaan kami. Ya. Ini nih, yang ini tahu nggak? Ini tempat ngeditnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka dengan background yang kayak gini, mungkin nanti selanjutnya kita bisa di sini lagi nih tag videonya. Tulis saja di kolom komentar. Mungkin kelihatan berantakan. Tapi inilah bengkel yang biasanya tempat kerja kami berkarya dan berkreasi. Gimana? Gini, dokter. Jadi saya itu, ini saya serius ya. Saya itu ketika mendengarkan lagu Indonesia Raya yang pertama, itu kayak ada rasa teriris gitu, rasa sedih, nggak tahu yang nggak bisa saya jelaskan. Itu pertama. Nah yang kedua, ini yang sering jadi masalah. Yang sering diperdebatkan. Nggak habis-habis gitu, padahal apa sih ini salahnya gitu. Apa itu coba? Hormat kepada bendera merah putih. Gini. Iya, disangkanya kita nyembah bendera gitu. Iya. Hormat. Disangkanya nyembah bendera. Saya bingung gitu, dokter. Jadi ada yang namanya lagu kebangsaan. Ada yang namanya bendera kebangsaan. Bendera negara. Terus kemudian ada juga yang sifatnya upacara. Ya, ada 3 masalah ini. Satu, itu dipermasalahkan semua. Iya, misalnya kan apakah di zaman Nabi itu ada misalnya menyanyikan lagu kebangsaan? Bid'ah gitu ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, adakah kemudian harus hormat bendera di zaman Nabi? Kan gitu. Terus yang ketiga soal upacara bendera sebagai sesuatu yang harus dilakukan atas nama bangsa Indonesia. Nah, ini yang kemudian kita harus mendudukkan perkaranya pada titik yang benar. Karena kalau salah perspektifnya, ya kemudian yang muncul adalah salah, kan gitu. Oke, kita bahas satu persatu ya, terkait tentang lagu kebangsaan kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, kan gitu. Jadi untuk 17 kayak gini nih, itu kan yang nyiptain adalah Wage Rudolf Supratman, WR Supratman, kan gitu kan ya. Itu bukan non-muslim, itu nonis, itu non-muslim. Oh, non-muslim. Tapi jasanya itu kita kira itu sangat besar kepada bangsa Indonesia dengan adanya lagu kebangsaan tersebut. Nah, dari sisi bahwa kenapa kita menyanyikan lagu kebangsaan, itu merupakan wujud yang dapat dilihat secara konkret dari kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Jadi gini, dulu itu Nabi kalau sudah memasuki batas kota Madinah, dia itu bersenandung dengan kerinduan dia kepada waton, yaitu tempat tinggal beliau. Padahal beliau itu adalah imigran. Rasulullah itu perlu dicatat ya, beliau itu terusir dari tanah kelahirannya, kemudian hijrah ke Madinah, dan disitulah dia mustautin, mengambil tempat sebagai di situ dia bekerja, di situ dia berkeluarga, di situ dia beranak. Nah, lalu kemudian ketika beliau melakukan peperangan atau perjalanan untuk melakukan berbagai hal, ya kan, dia itu kalau sudah melihat batas kota Madinah, dia senang berdendang. Nah, disitulah kemudian kita sebagai bangsa Indonesia, mungkin konteksnya tidak sama dengan Nabi, tapi menunjukkan kecintaan dengan mendendangkan atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, itu justru menjadi bukti kecintaan kita terhadap bangsa yang besar ini. Jadi bahkan
di kalangan Nahdliyin itu ada lagu Yahlal Waton. Oh iya. Lal waton ya lal waton, hubbul waton minal iman. Ya, itu keren. Nah, itu kan improvisasi bagi kalangan santri, bagaimana waton atau tanah air ini muncul dalam benak syair yang kemudian diungkapkan sebagai rasa kecintaan kepada bangsa yang insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan memperingati hari kemerdekaannya. 17 Agustus 17 ya? Agustus. Sekarang kita tag video tanggal berapa ini? 15 ya? 13. Besok Tanggal berapa 14. Oh, iya, tanggal 13. Iya, 13. Jadi kita harus bangga terhadap negeri kita, gitu loh. Jadi yang pertama, yang kedua apa tadi? Yang kedua, ya kenapa kita harus Hormat bendera. Iya, kenapa kita harus hormat? Banyak sisi ya. Kalau dianggap sebagai suatu adat, maka itulah adat yang diciptakan untuk masyarakat kita, para pendahulu kita melakukan upacara, kemudian di dalamnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, terus kemudian ada hormat bendera, ya kan? Nah, hormat bendera itu sendiri, bahkan di dalam Islam, itu ada yang dalam konteks harus dijaga dengan nyawa. Jadi Rasulullah itu dalam pengutusan perang, beliau menitahkan kepada seseorang untuk membawa bendera itu, sehingga Rasulullah itu memerintahkan kepada para sahabat yang lain, kalau ini gugur, gantinya ini. Kalau ini gugur, gantinya ini. Tuh. Sempat tercatat dalam tarikh ya, dan diriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus peperangan, beliau menyerahkan pembawa panji. Jadi di situ ada panji yang liwak, itu ada yang tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kepada Zaid. Kan gitu. Tapi dalam peperangan itu Zaid gugur. Kemudian setelah peperangan itu lagi diserahkan, kata Rasulullah, kalau dia gugur kasihkan kepada Ja'far bin Abi Thalib, ya, kakaknya Ali, kalau nggak salah saudaranya Ali ya, entah itu kakak atau adik kan gitu ya. Terus kemudian kalau Ja'far gugur kasihkan Abdullah bin Rawaha. Ternyata tiga-tiganya gugur. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah memberikan penghormatan terhadap liwa atau bendera yang di dalamnya ada simbol kemenangan terhadap Islam yang harus dijaga. Ya, bahkan nggak boleh jatuh ya bendera itu. Nggak boleh jatuh, kan gitu loh. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama ya. Dan Rasulullah itu gini. Bendera itu apa sih bedanya dengan manusia? Ya, sama-sama zatnya, sama-sama makhluknya. Ya. Nyatanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya menghormat, tapi berdiri ketika ada jenazah Yahudi melintas di hadapannya. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah itu kan Yahudi, kenapa engkau berdiri? Tapi Rasulullah menjawab, bukankah itu juga manusia? Jadi sama-sama dikatakan bahwa menghormat terhadap suatu benda, baik itu ataupun manusia, jika ditujukan terkait masalah penghormatan yang bukan penyembahan, harus disebutkan ini ya, yang bukan penyembahan, maka hukumnya itu boleh karena mengikuti adat manusia. Ya, boleh gitu ya. Iya, karena mengikuti adat manusia. Jadi penghormatan dalam bentuk begini, terus kemudian berdiri ketika melihat jenazah yang lewat. Nah, konteks-konteks seperti itu sudah berlaku di dalam adat dan kemudian Rasulullah menyetujuinya. Nah, cobalah kita renungkan juga sih sebenarnya betul. Dalam kehidupan kita ini banyaklah
yang kemudian kita ini kelihatannya itu seperti menyembah, tapi pada hakikatnya bukan itu yang dimaksud. Ya kayak misalnya gini nih, Ustadz. Apa? Tasbih gitu ya. Nah, tasbih kalau misalnya jatuh di tanah, orang Islam apa coba? Itu langsung mungut tuh. Nah, kenapa? Enggak. Yang paling real aja. Apa tuh? Haji. Tawaf di Baitul Ka'bah itu. Di Baitullah Ka'bah itu. Oh iya, itu ngapain muter-muterin batu gitu ya? Gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen mengharamkan kita hormat kepada bendera, yang adil dong. Yang adil. Tapi yang kan adil. Bukan itu maksudnya. Iya. Kita ke sana itu bukan untuk nyembah batu. Betul. Kita itu bukan kemudian untuk mengagungkan batu persegi 4 itu bukan. Iya. Hanya saja karena Allah memerintahkan terhadap batu tersebut bahwa kita kemudian disuruh untuk mengitari sebagai tanda ketaatan, akhirnya mau nggak mau kita taat. Iya. Makanya ketika kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an itu mengatakan begini, andai aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maksudnya Hajar Aswad, niscaya aku tidak akan mencium. Itu semata-mata karena taat kan gitu. Yeah. Jadi ketika kemudian kita ini dikaitkan dengan hormat bendera, bukan kemudian nyembah bendera, tapi menghormati bagaimana bangsa ini sebagai seluruh kebangsaan, sebagai kesatuan, itu berjuang untuk memerdekakan rakyatnya. Itu aja. Betul. Dan jadi nggak harus kemudian semuanya dikaitkan sebagai letterlock atau kemudian yang kelihatan, terus kemudian kita harus sesuai dengan apa yang dohir gitu. Enggak. Tapi di situ ada rasa, ada yang kemudian disebut juga dengan kebiasaan yang kemudian muncul dalam bentuk upacara, hormat bendera, dan sebagainya. Betul. Karena kalau dibayangkan gini. Kalau kemudian dimasukkan ke dalam akidah bahwa itu sebagai penyembahan terhadap berhala, ya semua orang akan kafir. Bahkan bisa jadi kalau berpikir kita seperti itu, ya kan, orang yang haji itu kan disangkanya nyembah batu semua. Terus itu ngapain? Ngelempar jumroh tuh ngapain, ya kan? Lah, yang mungkin simbol kemanusiaan, simbol syiar-syiar agama itu yang kadang nggak masuk akal, tapi kemudian justru kita diperintah. Saya tuh gini, Dokter. Jadi ketika ada yang mengharamkan kita untuk hormat atau menyanyikan lagu kebangsaan gitu ya, saya suka sedikit marah gitu. Karena apa? Dulu pahlawan kita, mereka tuh bercucuran darah gitu ya, bahkan dia rela mati, terus dia merobek bendera dari penjajah gitu ya, dan menggantinya merah putih. Pokoknya perjuangan itu, dan kita nggak bisa gitu ikut perjuangan mereka. Perjuangan mereka itu kita nggak bisa ikut. Kita hidup sudah bertahun-tahun lamanya, lalu tiba-tiba gitu ya, kita seakan-akan menafikan perjuangan mereka. Seakan-akan kita melupakan gitu jasa mereka. Ya mungkin bagi orang sekarang itu kemerdekaan itu nggak ada artinya. Bagi orang sekarang itu nggak ada artinya. Tapi bagi mbah-mbah kita yang berjuang dahulu, yang menangi penjajah, itu bagaimana kemudian mereka dikepung, bagaimana mereka itu mengadakan perlawanan, bagaimana mereka itu tidak bisa melakukan ibadah sesuai seaman kita sekarang ini, kan gitu kan? Maka hal yang semacam itu yang kadang tidak kita rasakan. Sekarang ini kalau mau jujur ya, bagaimana kalau kita ini yang dijajah oleh Israel, seperti merasakan derita anak-anak Palestina, itu loh maksudnya. Jadi kita ini ya udah harus bersyukur gitu ya. Yang kadang ketika untuk mengisi kemerdekaan itu sendiri, kita ini kadang gagal, nggak mau usaha, ya kan? Wah, maksudnya nggak mau usaha dengan sebaik mungkin. Padahal orang-orang tua kita, buyut-buyut kita itu sudah memerdekakan. Oh iya, tadi ada 3 masalah itu. Apa lagi yang terakhir? Pertama dari hormat kepada bendera. Terus lagu kebangsaan. Upacara. Iya, upacara. Upacara seperti itu
gimana sih kan gitu kan? Upacara sekali lagi karena itu membentuk sebuah adat yang disebut dengan perayaan atau festival atau peringatan kan gitu. Betul. Ya itu hukumnya hukum adat saja. Iya. Dan selagi tidak melanggar syariat, oke. Yang melanggar syariat apa coba? Ya nggak ada. Coba melanggar apa? Hormat bendera udah selesai. Ya kan menyanyikan lagu kebangsaan juga selesai kan gitu kan? Iya. Terus kalau ritual apa maksudnya upacara yang kemudian prok kan di dalamnya juga ada doa. Iya, betul. Iya. Ya kan? Ada doa, pembacaan doa. Terus ada nyanyi. Nyanyi kan bersair sama saja dengan kemudian kita menyanyikan lagu. Kayaknya udah maghrib ini. Tapi kita lanjutkan dikit deh, nanggung ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Hal yang semacam itu nggak harus dimasukkan ke dalam masalah akidah. Karena pada hakikatnya ada adat, ya kan, yang menjadi sumber hukum meskipun itu dipertentangkan oleh para ulama atau diperdebatkan oleh para ulama. Tapi Nabi sendiri mengakomodir adat-adat dari jahiliyah. Pra-Islam itu ada yang diakomodir yang bagus. Nah gitu loh. Jadi kita nggak harus gitu. Karena Indonesia ini sudah ada sebelum Islam masuk, maka adat-adat yang bagus kita terima. Gitu. Setuju. Ini oke ya? Singkat, padat, jelas. Dan ini udah 18 menit, 17 menit ya. Pas banget lah. Pas banget. Ya. Jadi apa kesimpulannya? Ya kesimpulannya tuh jangan asal mengharamkan gitu ya. Kita harus melihat dulu apakah ini bertentangan dengan syariat atau tidak gitu ya Ustadz. Iya. Terus yang terakhir, kita hampir lupa apa di tuh? One Piece. Oh, itu buat episode yang kedua aja. Oh gitu ya? Iya. Gitu ya? Iya, buat episode yang kedua. Mungkin sekarang kita tutup dulu. Oke. Jadi untuk mengungkapkan rasa, untuk mengungkapkan penghormatan, manusia memiliki adat dan caranya masing-masing. Memang hal tersebut tidak diakomodir secara syarak, tapi syarak mengakomodir adat yang sudah ada dan menjadi kebaikan bagi umat Islam. Maka dari itu kita jangan anti-anti banget lah. Kembalikan kepada timbangan syariat. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sesuai, mana yang tidak. Satu lagi, kita hormat bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, atau bahkan tawaf di Ka'bah sekalipun bukan menyembah benda. Ya kan? Hormat bendera itu bukan menyembah benderanya. Yang kita sembah adalah Allah. Hormat bendera itu bukti bahwa kita mencintai bangsa ini. Kita tawaf itu bukti ketaatan kepada Allah. Yang kadang harus datang dalam bentuk yang konkret. Bukan hanya sekedar zikir, tafakur, diem gitu aja. Bukan itu. Itu nanti agnostik jadinya. Statementnya keren banget, dokter. Iya kan? Ini jadi agnostik nanti kita. Oke, cukup ya. Buat teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk subscribe dan komen. Ini jadi dokter itu baru dari Bekasi datang ke sini menyempatkan waktunya demi ada episode terbaru, dan ini buat teman-teman sekalian. Jadi sebelum tanggal 17-an. Iya. Tanggal 17. Sebelum tanggal 17, dan teman-teman tuh mencari jawaban atas diharamkannya tadi ya yang kita bahas. Nah, kita udah jawab di sini. Jadi buat teman-teman semuanya, ini udah aja nih ya. Sekali lagi, ayolah tolong di-subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.